Keseharian wanita tangguh ini bukan seperti wanita pada umumnya. Setelah kanker merenggut putri kesayangan satu-satunya, duka sempat menenggelamkannya. Tapi ia berhasil bangkit dan berdiri di tengah-tengah para penderita kanker dengan memberi support dan dukungan penuh kepada mereka yang membutuhkan bantuannya. Dialah Dewi yang sebenarnya. Dewi bagi banyak keluarga dan penderita kanker yang merasa terbantu dengan apa yang telah diberikannya. Saya awalnya itu karena saya pelaku. Pada saat putri saya sakit di sebuah rumah sakit di Indonesia, itu kan lama, jenjang waktunya selama 9 bulan. Nah, saya orang Jakarta. Kalau saya bisa pulang tiap hari ke rumah, atau saya ganti baju, atau saya minta masakan dari rumah. Tapi pada saat itu di sekeliling saya itu ada kali satu lorong itu orang daerah dari Aceh, Manado sampai Sumatera Barat, Jawa Barat, Jabodetabek. Nah, mereka kan nggak bisa pulang ke rumahnya, cuci baju gimana, makan dari mana, kepengen ini nggak pernah gitu. Nah, akhirnya saya berpikir tentang rumah singgah. Karena rumah singgah itu orang bisa nyuci baju atau buka, sebenarnya sih bukan singgah, saya nggak ngerti singgah yang sebenarnya, tapi mereka punya rumah tempat tinggal. Nah, akhirnya waktu itu saya berpikir dan kita ada dana juga, akhirnya kita bikin rumah singgah di daerah Jakarta Barat satu, dan itu antriannya panjang karena datang dari Kalimantan, dari Padang, dari Medan, semua tinggal di situ, dan itu gratis semua kita buat. Saat ini kita punya 4 rumah singgah. Rumah singgah yang kita miliki itu nyewa, jadi kita sewa dan tiap tahun kita bayar sewa, dananya juga kita fundraising. Terus pernah ada di satu titik kita Yayasan Kalista nggak punya dana sama sekali, nggak punya uang sama sekali untuk melanjutkan sewa rumah singgah itu. Kita kan punya 4, yang satu lagi di Banjarmasin. Nah, terus saya give up, saya nyerah. Ternyata berapapun uang yang ada di saya, tabungan saya atau dari keluarga saya sendiri itu nggak mencukupi ternyata. Jadi saya waktu itu menuhankan hawa nafsu saya. Tapi akhirnya saking ingin berbuat baik, tapi akhirnya saya berpikir, saya rilis, ya udah pakai ilmu hipno juga. Tuhan, saya nyerah, saya kembalikan semua persoalan ini kepadamu. Aku udah nggak kuat. Tapi di injury time, pada saat yang sangat kritis, 2 minggu lagi saya harus bayar, itu ada yang ngasih dana. Terus akhirnya ya udah terus sampai sekarang kita udah hampir 10 tahun kan punya rumah singgah, dan tiap tahun kita harus bayar. Nah, saya menghimbau gitu kepada kita semua gitu, siapa yang ada punya kelebihan dana, kelebihan kasih sayang gitu, untuk membantu kita Yayasan Kalista untuk membangun atau membeli rumah singgah di daerah Jakarta Barat, karena itu sangat-sangat dibutuhkan karena nyewa. Jadi kita tiap tahun itu naik, dan kemungkinan kita nggak bisa sewa lagi, jadi kita harus beli. Nah, ini kita lagi fundraising untuk pembelian yang di Jakarta Barat, Jakarta Selatan. Dan mungkin juga kita, ya namanya juga kita punya mimpi. Pertama, mimpi itu kan yang kecil-kecil aja dulu, nanti mimpi itu akan menjadi besar. Atau kita do small thing dulu, nanti yang big thing biar Tuhan yang atur. Nah, itu kita mungkin pengen beli rumah lagi, beli tanah kembali, terus nanti di situ para pasien bisa tinggal. Nah, yang kita mau beli juga itu adalah tanah baru. Terus kan selama ini juga kita Yayasan Kalista tuh membiayain uang kontrakan rumah para pasien yang ada di Jabodetabek, Depok, Bogor, itu banyak sekali. Nah, per bulannya itu kan sangat mahal. Sementara kan mereka maunya cuman bisanya ngobatin anaknya aja. Tempat tinggal kan ngontrak dan mahal. Nah, itu kita pengen bikin rumah tinggal itu sampai mereka selesai pengobatan, sampai mereka bisa hidup normal kembali. Itu tujuan kita sih untuk pembelian rumah singgah atau pembelian tanah untuk buat rumah singgah yang baru.
Program kita sih di rumah singgah pastinya banyak sekali ya. Dan yang kita fasilitasi saat ini adalah biaya pengobatan, kemudian emergency cars atau akomodasi dan transportasi, kemudian kita juga kasih beasiswa juga, kemudian keluarganya kalau ada cicilan atau hutang piutang di antara mereka juga kita selesaikan, kan karena saat ini karena sakit ini kan membutuhkan waktu yang lama, jadi ekonominya juga pada kocar-kacir juga pasti ya hancur gitu. Nah itu kita bantu. Jadi untuk semua akomodasi, transportasi, makan, minum, sampai listrik, sampai itu semua kita Kalista bayarin semua. Rumah singgah kita bayar. Nggak ada yang kita tidak support. Kecuali memang kalau sebuah keluarga itu mereka pengen beli makanan sendiri. Tapi kalau kayak beras, odol, handuk, pasta gigi itu kita semua kasih, kecap gitu semua kita kasih. Nggak ada yang terlewatkan sih sebetulnya. Kita kan punya rumah singgah itu kan dari 2012 dan itu hitungannya tuh bukan puluhan, mungkin udah 1000 lebih yang keluarga yang kita bantu. Tapi kebanyakan kan kalau sakit kanker itu kan bukan sakit yang seperti penyakit biasa yang sembuh. Kebanyakan yang pass away atau meninggal. Jadi kalau dibilang berapa persen atau berapa orang itu mungkin antara 70-80% itu meninggal. Walaupun misalnya nih ya pasien itu meninggal di rumah singgah kita, misalnya nih itu kita bantu ambulansnya, atau mereka meninggal di rumah sakit kita bantu ambulans sampai penguburannya. Seperti kalau yang dari daerah Lampung itu kita bayarin seperti ambulansnya itu PP, kemudian pada saat sulit pun kita pasti kasih, mereka tuh udah gratis kan di rumah singgah kita, tapi uang saku tetap saya kasih. Karena saya takutnya nanti ada apa-apa di rumah sakit, misalnya harus nebus obat ini, nebus obat itu, jadi selalu saya sisipkan uang untuk pengobatan selanjutnya. Kalau yang wanita kan biasanya mereka perlu pampers, itu kan, yang kanker usus kan pampers, atau ada obat suntikan yang harganya jutaan, misalnya ada yang 700, 1 juta, 2 juta, itu kan kadang itu obat itu nggak ada, bukan karena tidak dibiayai oleh pemerintah, tapi obat itu nggak ada pada saat itu kosong, sementara kita bisa beli di tempat lain. Nah itu biasanya saya subsidi silang, tetap kita biayain gitu. Pada saat kita tahu ada keluarga kita yang menderita sakit kanker di keluarga kita, itu pasti dampaknya banyak sekali terhadap perekonomian keluarga, terhadap kesehatan keluarga, dan terhadap kita sinergitas kita sebagai keluarga. Seperti kalau anak kita sakit itu kan pasti sakit semua tuh, bapaknya sakit, ibunya sakit, keluarga semua sakit. Nah pada saat sakit yang sangat-sangat tidak biasa atau penyakit ini kan kanker luar biasa nih. Jadi itu sangat bukan penyakit yang didambakan semua orang atau yang cepat sekali sembuh, itu nggak mungkin, perlu waktu bertahun-tahun. Nah yang menjaga sakit itu, yang menjaga si pasien nih, misal anak seperti saya waktu itu, yaitu saya. Selain kita sakit badan, sakit uang juga sakit jiwa. Nah di sakit jiwa di keluarga kita itu pasti bisa masuk ke semua lini itu keluarga kita, bisa ke suami kita, ke kita sendiri, dan ke mungkin lingkungan keluarga kita. Nah ternyata pada saat saya waktu itu mengalami setelah putri saya Kalista sudah meninggal dunia, lama-kelamaan jiwa saya sakit, tubuh saya sakit, otak saya sakit. Nah ternyata saya itu kena psikomatis yang pelan-pelan mungkin tidak saya rasakan, tapi ternyata lama-lama saya benar-benar sakit jiwa dan saya menutup diri dan saya tidak ingin kenal orang lain atau saya tidak ingin bersosialisasi. Tapi akhirnya saya bangkit kepada kepercayaan bahwa gini, kalau bukan saya, siapa lagi yang menyembuhkan diri saya?
saya harus bangkit dan saya harus berguna dan harus bermanfaat untuk orang lain pasti. Karena saya pernah merasakan saat-saat yang sulit itu. Nah, akhirnya saya berobat dengan metode hipnoterapi. Nah, manfaat hipnoterapi itu sendiri sangat luar biasa. Karena dengan kita rilis pikiran kita, hati kita tenang, otak kita tenang, akhirnya kita distimulus otak kita, jiwa kita akhirnya itu recovery-nya cepat. Kemudian saya kembali lagi menjadi manusia yang sehat secara fisik pastinya, dan secara jiwa saya sangat sehat sekali. Akhirnya saya membangkitkan tubuh saya, pikiran saya untuk saya bekerja kembali. Akhirnya saya punya banyak ide, banyak cita-cita. Selain saya pelaku di dalam dunia cancer itu sendiri, yaitu putri saya yang kena leukemia. Jadi akhirnya saya bisa mendapatkan ide atau tiba-tiba muncul, misalnya seperti kayaknya saya harus bergabung dengan klub itu hipnoterapi, saya harus ke klub self healing. Akhirnya saya menemukan juga makanan dan minuman yang tidak mengandung pengawet, pewarna. Jadi saya ciptakan sendiri itu saya punya materi yang sendirinya yang bernama energy flower itu untuk self care. Jadi itu bisa buat minuman sehat, buat kue, buat masakan, itu sehat banget. Jadi kita itu pada saat kita sakit jiwa dan pikiran kita melayang, tapi tetap dengan self healing atau ilmu hipnoterapi itu kita bisa recovery, dan itu terjadi dengan saya 100% saya sehat secara jiwa, secara fisik, dan akhirnya saya saat ini tidak seperti orang yang sakit jiwa lagi, tapi saya selalu merilis apa yang bisa saya ciptakan atau saya manfaatkan dan bermanfaat untuk orang lain. Mungkin banyak orang lain pada saat itu, secara pengalaman saya, beberapa keluarga, berapa puluh keluarga itu kena sakit kanker, kemudian mereka mungkin tidak bisa recovery lagi, mereka selalu bersedih, karena sedih itu juga bisa membuat kita, imunitas kita melemah, turun, dan akhirnya lama-kelamaan kebanyakan yang saya alami, orang tuanya itu ya ikutan pergi dengan anaknya ke surga secepat itu. Tidak lama, misalnya setahun, 2 tahun. Tapi waktu itu saya berpikir I never give up. Jadi saya harus bangun. Saya harus bangun, saya harus bangun, harus bangun. Jadi kalau kita harusnya kuat. Dan itu pengobatannya itu saya bilang bisa medis juga bisa lewat non medis. Misalnya bisa herbal, bisa alternatif, dan hipno. Nah, kalau saya mempercayai ilmu hipno itu karena itu benar-benar dia bisa merilis otak kita, jiwa kita, membuang kesedihan kita, membuang pikiran negatif kita, semuanya itu kebuang tuh. Sementara banyak orang tua yang di Indonesia yang saya kenal, yang saya tahu itu mereka karena terlalu sedih, jadi mereka kebanyakan tidak sempat untuk menambahkan hidupnya lagi gitu. Jadi ya saya pikir saya dan suami saya harus bermanfaat, jadi kita harus kuat gitu. Harapannya gini, di Jakarta itu sendiri rumah sakit itu banyak, dan itu saya juga bingungnya gini, selalu sakitnya itu yang lama, yang pasien itu pasti penyakitnya lama. Harusnya sih ini kan kita berapa tuh, DKI Jakarta 4 wilayah atau 5 wilayah, harusnya tuh setiap wilayah itu kita punya rumah singgah Kalista gitu. Terus nanti misalnya Bogor itu harus ada rumah singgah. Kedepan sih kita mau ke Bogor, kita lagi cari fundraising juga, mungkin kita mau bikin di Bogor karena di Bogor itu nggak ada rumah singgah. Nah kemudian nanti di Palembang, next kita mau ada kerjasama dengan Palembang. Nah Lampung. Jadi kita kan punya 33 provinsi tuh, seharusnya ada rumah singgah gratis gitu. Karena rumah sakit itu pasti jauh dari desa-desa yang kena cancer ya atau sakit itu mereka perlu banget sih sebetulnya. Kedepannya kalau kita bisa 33 provinsi, kenapa enggak? Saat ini saya sangat berharap untuk saat ini dan masa kedepannya itu bahwa kita memerlukan banyak dana. Jadi saya menghimbau kepada siapa saja yang ingin berdonasi atau bersedekah atau ingin membagikan
sedikit hartanya kepada kita Yayasan Kalista Peduli Sesama, saya sangat mengharapkannya atas bantuan dan donasinya. Terima kasih.